Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendation for your style. and this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome on Daily Lifestyle bersama saya Natasha Liotania. Dan bersama saya Sebastian Teti. Happy banget ya Caya. Today seperti biasa nih, kita kembali hadir ke hadapan kalian viewers buat kasih informasi yang menarik. Tentunya nih Tian, tapi sebelum kita share ke viewers nih, aku mau tanya deh, menurut kamu nih ya Tian, tren kaos atau t-shirt itu seperti apa sih? Well, viewers, ini kalau kita ngomongin kaos atau t-shirt ya, ini sesuatu yang menarik banget. Sesuatu yang aku pakai almost every day. Kita udah sangat lekat gitu ya dengan kaos, dan juga orang-orang biasanya punya pilihan kaos masing-masing. Ada yang sukanya santai, ada yang kaosnya bermotif. Tapi semakin kesini, kaos itu menjadi semakin kekinian loh. Dan bahkan dijadikan salah satu item fashion yang paling penting. Bener banget Tian, dan meskipun modelnya tidak banyak ya perubahannya ya, kaos atau t-shirt itu bisa dibilang menjadi salah satu fashion yang everlast ya di setiap musim. Setuju banget, bahkan kini di tahun 2022 viewers ya, kaos ini juga semakin hits ya, bahkan hingga ke kancah internasional. Nggak hanya itu, sejumlah selebritis juga banyak yang menggunakan kaos atau t-shirt ini di dalam berbagai kesempatan viewers. Nah, untuk lebih lengkapnya seperti apa sih tren kaos di tahun 2022 ini? Berikut informasi lengkapnya. Dari tahun ke tahun, tren fashion di kalangan pria dan wanita selalu berubah. Namun, hampir tiap tahunnya beragam tren baru muncul dan menggantikan model fashion yang pernah tren sebelumnya. Mulai dari baju yang dipakai sehari-hari hingga busana mewah. Namun, rupanya hal tersebut tidak terjadi pada baju sehari-hari yang sering kita kenakan, yaitu kaos atau t-shirt. Hingga saat ini, kaos atau t-shirt memang masih menjamur di mana-mana dan selalu mendapat tempat di hati para pecinta fashion dan masyarakat luas. Menurut saya, tren fashion kaos di 2022 ini akan semakin berkembang dan semakin diminati dari masa ke masa. Karena bisa dipergunakan dari usia bayi hingga dewasa, dan bisa kita gabungkan mix and match dengan tote bag, fashion lainnya, bucket hat, topi cap, dan bisa dipergunakan dalam situasi santai maupun semi formal. Kalau untuk model di tahun 2022 ini, tren fashion kaos untuk model sama saja. Hanya mungkin ada penambahan beberapa untuk cutting, untuk permainan warna, untuk sablon. Kita bisa lihat di sini untuk warna misalnya. Kita bisa gabungkan antara dua warna. Mungkin lengannya nanti kita bisa bikin 3/4, atau kita bisa bikin polo shirt dengan variasi-variasi warna lainnya tentunya. Nah, untuk warna-warnanya yang diminati warna basic, tetap ke arah basic ya, seperti warna hitam, putih. Kalau untuk cowok mungkin warna biru, warna hijau, lebih ke arah tanah ya, warna basic. Jadi kalau untuk sablon-sablonnya kan sekarang lagi banyak tuh trennya. Kita sudah mungkin beberapa meninggalkan sablon manual, kita lebih memakai DTF, DTG. Ini kita hasil dari DTF. Dia warnanya lebih keluar banyak, dan ini yang lebih banyak diminati oleh komunitas-komunitas, misalnya komunitas Vespa, tanaman, komunitas Pajero, banyak banget. Tidak hanya itu saja, para penikmat kaos pun terus bertambah, terlebih di zaman pandemi seperti saat ini, di mana masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal inilah yang semakin berkembangnya bisnis clothing line yang ada. Tak kalah, brand lokal pun sudah banyak menjangkau tanah air hingga mancanegara. Menurut saya, peminat
kaos di 2022 ini semakin mengalami peningkatan. Terbukti dari banyaknya pengusaha-pengusaha clothing line yang baru, pemakai-pemakai kaos-kaos semakin banyak karena apalagi di masa pandemi ini ya, berkurangnya aktivitas-aktivitas formal sehingga lebih cozy ya kalau kita memakai kaos-kaos, makanya lebih variasi-variasinya itu lebih banyak daripada mungkin kaos yang lalu-lalu. Tidak hanya itu saja. Terbukti dari salah satu brand lokal mampu mengikuti ajang internasional sehingga kaos semakin diminati di tanah air. Nah viewers, berikut ini tips cara memilih dan merawat kaos yang baik agar nyaman saat digunakan dan tentu saja bisa tahan lama. Nah viewers, berikut tips dari saya dalam pemilihan bahan untuk kaos. Pertama, dalam memilih bahan cotton combat, saya sarankan untuk memilih bahan cotton combat 24S karena di seri bahan tersebut tidak gampang molor, tidak gampang mengalami perubahan warna, dan selain itu nyaman dipergunakan dalam keseharian kita karena mampu menyerap keringat dengan baik. Berikut tips pencucian dari saya. Kelebihan dari bahan cotton combat 24S ini bisa dipergunakan menggunakan mesin cuci. Jadi para viewers lebih simpel kan dalam pencucian, lebih praktis, apalagi di kaula-kaula muda ya. Dan baiknya kaos cotton 24S ini dibalik ya pencuciannya agar printing di bagian luarnya itu lebih awet dan tahan lama. Wow, ternyata warna earth tone masih menjadi pilihan di tren warna kaos di tahun 2022 ini ya viewers ya. Meski warna-warna terang tadi juga nggak kalah kece ya, Ca ya. Yes, dan gak cuman itu aja, tapi tren printingnya pun sudah beragam ya, Tian, ya macam-macam. Kalau dulu mungkin kaos polos-polos, Ya. sekarang udah bisa print macam-macam ya, Tian ya. Nah, selanjutnya nih, Tian, kamu ada informasi apa sih? Ca, aku ada informasi yang nggak kalah menarik nih. Kali ini masih berbicara soal style yang kekinian yang datang dari selebgram dan juga bintang FTV Puri Citra. Nah, Ca, ya udah, kita langsung lihat aja yuk informasi lengkapnya dari artis yang suka banget nih sama idol BTS. Here we go. Viewers, mengawali karir sebagai bintang iklan dan model, siapa yang menyangka jika wanita asal Banjarmasin ini menarik para sineas untuk membintangi sejumlah FTV yang ada. Tak ayal sejak kemunculannya di layar kaca, wajah cantik pemilik nama Puri Citra ini sudah mencuri perhatian publik. Sukses di layar kaca, wanita yang belum lama ini melepaskan masa lajangnya memang kini lebih aktif di media sosial. Jika viewers pengikut akun Instagramnya tentu saja begitu familiar dengan kegiatan Puri yang sering ia unggah di dalam akun Instagramnya tersebut. Tidak hanya itu saja, memiliki selera fashion yang cukup up to date menjadikan wanita yang begitu gemar dengan idol K-pop BTS ini banyak membagikan style dan OOTD yang bergaya Korean style. Lebih ke semaunya aku dan semutnya aku. Jadi aku tuh bisa dibilang tipe badan aku adalah atasnya tuh kecil, bawahnya agak pier gitu. Jadi aku lebih kayak menyesuaikan bentuk badan. Kalau misalnya emang sekarang lagi gendutan, aku pasti nutupin badan aku dengan celana-celana gombrong gitu. Kalau misalnya emang lagi kurusan, pasti aku bisa tuh pakai celana jeans yang ketat gitu. Tergantung situasi dan mood. Inspirasinya lebih ke, iya sih jalurnya lebih ke K-pop. Korean look tapi bukan girly banget gitu. Karena aku bisa dibilang nggak suka yang terlalu girly. Karena aku ngerasa nggak cocok aku pakai rok banget gitu loh. Kayak rok mini tapi badan aku tuh lumayan gede bawah kan. Jadi kayak lebih ke mungkin celana gombrong gitu-gitu. Warna favorit aku itu monokrom. Jadi kayak putih, hitam atau enggak abu-abu.
Cuman karena kebutuhan, kadang-kadang kan ada campaign masuk atau enggak, ya pengen aja misalnya lagi ada baju yang disuka, terus tiba-tiba kok warnanya bukan gue, tapi tetap harus nih karena bisa menunjang OOTD aku biar lebih bagus, akhirnya beli warna lain gitu. Tapi kalau untuk ditanya warna kesukaan, ya warna monokrom gitu. Meski sebagai army garis keras, nyatanya Fury pun masih memiliki koridor dalam hal style fashionnya. Ke fashion aku sih enggak, cuman kalau misalnya ngikutin apa yang BTS pakai, misalnya kan aku kan biasanya Jungkook, terus Jungkook punya tas ini gitu. Ya aku bisa mungkin mencari, kalau misalnya emang lagi ada rezeki aku cari, terus aku beli juga gitu. Tapi nggak kiblat ke fashionnya Jungkook karena berbeda banget kan cowok sama cewek gitu. Gitu sih, cuman berpengaruh untuk apa ya, aksesoris lah, pelengkap OOTD aku gitu. Tidak hanya style fashion saja, untuk look makeup yang dikenakan, diakui wanita asal Banjarmasin ini, dirinya juga fokus pada makeup no makeup look, style makeup Korea yang juga begitu booming di dunia. Natural makeup no makeup kali ya, karena aku ngerasa kalau misalnya aku terlalu banyak makeup dan heavy makeup gitu, aku ngerasanya kayak cewek-cewek Thailand yang perubahan itu. Gitu. Viewers, Fury memang kerap mengunggah foto outfitnya dalam Instagram dan selalu menuai banyak respon dari warganet. Memiliki gaya yang modis dan kekinian, Fury dijadikan sebagai salah satu aktris yang bisa menjadi referensi dalam hal fashion. Penting banget, karena kalau misalnya fashion aku ngerasa jelek, aku tidak sepede itu, dan itu akan menghancurkan seharian pekerjaan aku, atau enggak mungkin kayak ya mau di rumah pun kalau misalnya emang bajunya enggak sih, kalau di rumah tuh mau sobek-sobek juga aku nggak apa-apa sih. Intinya kalau misalnya lagi keluar, kalau aku ngerasa OOTD aku jelek, aku akan bisa tuh aku ke mall, aku beli, aku ganti baju kalau aku nggak pede. Jadi sepenting itu.